Kembali lagi bersama kami di Arena Persija. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, kalau tadi kita sudah sama-sama menyaksikan babak pertama dan kita sama-sama sekarang akan bersiap untuk menyaksikan pertandingan babak kedua, di mana kita tahu bahwa skor masih imbang 0-0 alias tanpa gol di babak pertama. Dan kita lihat ke lapangan bahwa kedua tim sudah berada di dalam lapangan dan kita lihat juga wasit dari Dodi Setia Purnama sudah bersiap-siap untuk melakukan kick-off, di mana kick-off akan diawali dari Arema Kronos. Dan pemirsa, sebagai info, pertandingan pada saat itu dihadiri oleh sekitar 40 ribuan supporter yang hadir langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Keseruan dari kedua kelompok supporter menambah euforia yang sangat menarik pada laga pada saat itu. Alright, baiklah, tanpa berpanjang lebar lagi, ini dia kick-off babak kedua antara Persija Jakarta melawan Arema Kronos. Pemirsa, kita kembali ke Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Skor masih imbang 0-0 antara Persija Jakarta menghadapi Arema Kronos Indonesia. Dan kembali kita lihat para pemain dari kedua tim sudah berada di lapangan. Dan pastinya strategi sudah akan dirubah, strategi sudah disiapkan untuk pertandingan babak kedua antara Persija Jakarta menghadapi Arema Kronos Indonesia. Wasit Dodi Setia Purnama sudah bersiap-siap. Dan kali ini untuk babak kedua kick-off akan dilakukan oleh Arema Kronos Indonesia. Dari jumlah penonton yang kabarnya hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta di malam hari ini adalah mencapai 40.000 penonton. Dan itu jauh lebih tinggi di partai-partai sebelumnya yang rata-rata hanya mencapai sekitar 21.000 penonton dalam setiap pertandingan kandang Persija Jakarta. Dan inilah dia, kick-off babak kedua sudah dilakukan. Beni Wahyudi kali ini berikan bola kepada Thierry Gattuso. Kembali kita lihat bola dikuasai oleh Victor Igbonevo. Belum ada pergantian pemain yang dilakukan oleh kedua tim di babak kedua itu. Beni Wahyudi kembali, masih Beni Wahyudi. Gustavo Lopez. Sama dengan babak pertama, Arema Kronos Indonesia mencoba mengambil inisiatif permainan. Gini Sukadana kali ini. Ahmad Johan Alfarizi. Kembali kita lihat Ahmad Johan Alfarizi bermain dia tadi dengan Samsul Arif Munib. Ke dalam kali ini masih untuk Arema Kronos Indonesia. Ya, kita lihat kembali bagaimana tribun yang penuh sesak dengan para penonton di laga malam hari ini. Kembali ke dalam masih untuk Arema Kronos Indonesia. 12 gol telah tercipta semenjak tahun 2012 dalam pertemuan antara Persija Jakarta menghadapi Arema Kronos Indonesia. 8 gol dicetak oleh Arema Kronos Indonesia dan 4 gol oleh Persija Jakarta. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Inter Island Cup pada tanggal 13 Januari 2014, ketika itu Arema Kronos Indonesia unggul 2-0 atas Persija Jakarta. Dan Beto Gonçalves kali ini. Ya, satu cover yang sangat positif ya. Kita lihat dari anak muda Dani Saputra yang melakukan juga membody charge gitu, sehingga tidak bisa sempurna untuk bisa tadi merebut bola. Ini juga satu peluang yang sangat berbahaya dari Arema. Gustavo Lopez kembali, kita lihat Egy Melgiansyah. Berebut bola Ivan Bosniak dan juga Victor Igbonevo. Ya, pelanggaran tadi dari Victor terhadap Ivan Bosniak. Ya, positif dari Ivan Bosniak adalah sikap ngototnya memang lebih baik dibandingkan Zelimin Terkes. Ya, dan memang kita lihat di sini bukan typical striker memang yang hanya bisa menunggu bola ya, bergerak dan juga berani fight. Ini mungkin satu kelebihan dari Ivan yang memang membuat Coach Bendo untuk sementara memang terus memberikan kepercayaan kepada Ivan Bosniak ya, walaupun memang dari segi gol sangat minim dan usia juga sudah tidak muda lagi ya. Oh,
kencang dia kali ini Thierry Gattuso. Dia pemain usia 32 tahun. Thierry Gattuso berpaspor Prancis. Kembali Ahmad Bustami. Apabila pertandingan ini dimenangkan oleh Arema Kronos Indonesia, maka peluang mereka untuk menjadi juara paruh musim di wilayah barat Indonesia Super League 2014 semakin besar. Ya, memang kondisi sekarang memang agak sedikit berbeda dengan musim-musim sebelumnya di SL. Karena memang tim yang menjadi juara di fase grup belum dipastikan menjadi juara karena akan ada babak 8 besar. Tapi paling tidak apabila tim sudah mampu menjadi juara paruh musim, di musim berikutnya mereka akan lebih mudah atau juga lebih mendapatkan waktu untuk bisa menyimpan tenaga untuk babak selanjutnya. Pelanggaran kembali terjadi. Ya, satu pelanggaran yang keras sekali dari Ismet Sofyan. Kita lihat Ismet yang terpancing emosinya. Ini kita lihat, ya, satu injakan yang cukup keras dari Ismet Sofyan terhadap Sukadana. Dan kita di sini provokasi. Sangat keras Ismet tadi melakukan pelanggaran. Pertandingan besar, tensi juga akan semakin panas menjelang akhir pertandingan dan di babak kedua di saat memang para pemain sudah ingin mencoba untuk mencetak gol, tetapi kondisi tetap sangat sulit untuk menembus pertahanan, emosi pasti akan meninggi. Gustavo Lopez. Baik, kita lihat Ismet Sofyan mampu merebut bola dari Samsul Arif. Pelanggaran dilakukan oleh Samsul Arif. Tapi cukup menarik adalah sampai dengan babak kedua ini belum ada satu kartu yang dikeluarkan oleh wasit Dodi Setia Permana. Ya, walaupun memang ada penanganan juga tindakan keras dalam cara mengambil bola. Kita sini Dodi masih memberikan peringatan dengan keras, Hendra. Artinya kita juga di saat memberikan peringatan kembali pemain yang bersangkutan melakukan hal serupa, kita juga sudah akan menjadikan satu kartu kuning ya. Setia Mega kali ini berikan kepada Victor Igbonevo. Ahmad Bustami membangun serangan bagi Arema Kronos Indonesia. Christian Gonzalez, Gide Sukadana pada Gustavo Lopez. Gide Sukadana terlepas tadi bola dari Saputra. Rohit Chan lalu berikan bola kepada Ivan Bosnya. Masih Ivan Bosnya berikan bola kepada Ramdhani Lestaluhu. Kali ini Persija Jakarta masih Ramdhani Lestaluhu yang menguasai bola. Duel dia dengan Beni Wahyudi. Balikan bola kepada Dani Saputra dan kali ini lagi-lagi Ramdhani Lestaluhu. Cukup baik kita lihat pergerakan dari Ramdhani Lestaluhu. Masih Ramdhani Lestaluhu memindahkan bola kali ini. Pergerakan dilakukan oleh Victor Pai. Masih Victor Pai kita lihat berikan maksudnya ke tengah. Dan kali ini adalah Ramdhani Lestaluhu dan Rohit Chan di dalam kotak penalti. Iya, sedikit ragu-ragu ya komunikasi antara Rohit dan juga Ramdhani. Tidak tahu siapa yang ingin mengambil keputusan melakukan tendangan. Akhirnya kembali kita lihat peluang yang sudah ada di depan mata kembali hilang dari serangan Persija. Beno Gonzalez. Victor Igbonevo kali ini Arema Kronos Indonesia. Tensi permainan semakin meninggi dan Samsul Arif kali ini. Ya, kita lihat setelah mengganti sepatunya di babak kedua ini, kita lihat usaha dari Samsul tadi. Nampaknya melakukan tendangan dari luar kotak penalti sangat keras. Ini dia. Ya, pergerakan cukup baik. Ambil memutar badan, mencari celah. Dan ini adalah positif apa yang dilakukan oleh Samsul Arif. Sesuatu yang hampir tidak ia lakukan di babak pertama tadi. Betul sekali. Dan ini ya kualitas dari seorang Samsul ya, yang bisa melepaskan diri dari tekanan para pemain belakang, lawan-lawannya, dan dengan cepat drive untuk melakukan tendangan dari luar kotak penalti dengan sangat keras, walaupun belum mengarah ke gawang. Bola dikuasai oleh Andri Tani.
Angkat bola kepada Ismail Sofyan kali ini. Dan memang seperti apa yang dikatakan oleh kedua tim, bahwa kedua tim sama-sama akan meladeni permainan terbuka. Iya. Tapi memang permainan terbuka yang ditampilkan kedua tim sama-sama memainkan zona marking, sehingga memang mereka tidak memainkan tumen, tapi zona marking mereka sangat rapat dan sangat baik sejauh ini. Artinya di situ diperlukan kolektivitas, saling pengertian antar pemain, saling menutup ya. Ivan Bosjak kali ini yang dituju. Kembali berhasil direbut, Rohijan kepada Ramdhani Lesaluhu, dan Ramdhani Lesaluhu kali ini tidak dengan kaki kekuatannya tadi. Betul. Kita lihat langsung 3 pemainnya termasuk Gustavo Lopez pun berusaha menutup pergerakan dan juga usaha dari Ramdhani tadi untuk melakukan crossing. Semakin menarik Rendra, Bapak Ya, kita lihat memang tensi permainan dan Persija Jakarta yang di babak pertama lebih menunggu saat ini mencoba mulai keluar karena mereka menganggap ini partai kandang, mereka harus mampu meraih poin penuh. Betul. Gustavo Lopez menjadi sentral serangan dari tim Arema Kronos Indonesia yang juga meladeni permainan terbuka dari Persija Jakarta di babak kedua. Ahmad Bustomi kali ini. Kembali kita lihat Beto Gonçalves, Ikide Sukadan atau Samsul Arif kepada Christian Gonzalez. Egy Melgiansyah berhasil direbut. Dari adalah Ahmad Johan Alfarizi. Kembali bola berikan kepada Christian Gonzalez dan kelihatan Christian Gonzalez. Kembali rapat pertahanan dari Persija Jakarta. Terburu-buru kita lihat tadi. Betul. Samsul Arif. Cukup menarik ya, tempo yang semakin cepat. Dan kita lihat kedua tim sudah mulai berani ya memberikan tekanan secara sporadis. Lignas Indonesia Super dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dua tim yang sama-sama memiliki julukan, yaitu Singoedan dan juga Macan Kemayoran. Sama-sama memiliki kans untuk bisa masuk dalam posisi utama di wilayah barat Indonesia Super League dalam klasemen. Peringkat 1 menghadapi peringkat 3 sejauh ini. Sangat ketat. Kedua tim sama-sama tidak mau kecolongan dan begitu baik dalam melakukan determinasi permainan. Ahmad Johan Alfarizi kali ini masih Ahmad Johan Alfarizi, duel dia dengan Victor Pai. Ada Ismail Sofyan, Jaran. Ini yang tadi saya katakan memang kita lihat bagaimana cover ya, kolektivitas dari Victor Pai sangat baik sekali. Ferry Komul nampaknya menggantikan Egy Melgiansyah ya, yang nampaknya tadi memang mendapatkan cedera lagi. Mungkin cedera lamanya kembali kambuh. Ya, Egy Melgiansyah di pertandingan ini bermain sepanjang 55 menit. Cukup baik ya untuk pemain yang lama harus menepi karena cedera. Betul. Dan jalan sedikit terpincang-pincang. Egy Melgiansyah digantikan oleh pemain asal Aceh. Dan ini dia tendangan terbaik dari Egy Melgiansyah. First time kicknya masih berada di atas mistar gawang dari Kurnia Mega Hermansyah. Ramdhani Lesaluhu. Ferry Komul, sentuhan pertamanya tadi sudah ia lakukan. Kembali kita lihat kali ini Victor Pai, masih Victor Pai. Duel dia dengan Gustavo Lopez. Victor Pai kembali kali ini, masih Victor Pai, kita lihat. Berusaha melewati Johan Alfarizi. Duel cukup seru di sayap dari kedua tim di laga malam hari ini. Ya, cukup baik ya, kita lihat di sini begitu agresif ya di babak kedua ini Victor Pai. Di babak pertama tadi memang lebih banyak melakukan covering terhadap Ismail Sofyan, di mana memang Johan Alfarizi begitu aktif untuk menyerang, dan sekarang justru juga memaksa Johan Alfarizi harus defense melihat serangan dari sektor kanan, di mana Victor yang sudah mulai berani keluar dari tekanan para pemain Arema. Ismail Sofyan kali ini. Kita lihat Ramdhani Lesaluhu mendapatkan pengawal pribadinya, yaitu Beni Wahyudi. Masih ada Christian Gonzalez. Victor Pai kembali. Berikan bola kembali ke belakang. Andri Tani.
berhasil direbut oleh Ramdhani Nusaluhu. Masih Ramdhani Nusaluhu. Berikan bola kepada Rohichan kali ini. Kita lihat Rohichan mencoba memberikan bola dari Rohichan, tapi melihat Ivan Bosniak masih belum masuk ke dalam kotak penalti. Betul. Dan Beni cepat ya untuk memotong bola tadi, untuk melakukan sliding tackle yang membuang bola keluar. Semakin berimbang menurut saya penguasaan bola, tidak secara dominan Arema menguasai seperti babak pertama tadi, Rendra. Ya, kita lihat inilah dia challenge yang diambil oleh Beni Wahyudi untuk merebut bola dari Rohichan. Ya, terinjak memang kita saksikan kurang-kurang sebelah kanan dari Beni Wahyudi tadi. Lemparan ke dalam Dani Saputra pada Rohichan, masih berhasil ditembak oleh Kurnia Mega Hermansyah. Victor Igbonevo kali ini. Kembali sebuah serangan dari Ahmad Johan Alfarizi. Igede Sukadana kembali kepada Ahmad Johan Alfarizi. Kita lihat bola kepada Christian Gonzalez, mencoba bermain lebih bersabar para pemain dari Arema Kronos Indonesia. Ya, tidak ada pergerakan Eloko Gonzalez di sana, di mana pergerakan dari Beto melepas bola. Gustavo Lopez kembali, kita lihat. Ya, bermain dengan gaya seperti ini, stamina memang menjadi faktor utama ya. Betul. Artinya memang di saat bermain dengan tempo tinggi, ya, tentu juga akan ada ritme yang harus mereka turunkan. Ya. Melihat memang apabila dalam melakukan tekanan serangan juga kontribusi defense lawan masih begitu bagus, mereka juga harus artinya mendelay lagi ya, men-set up kembali serangan dan bukan dengan tempo yang terus tinggi. Seperti kita bagaimana Arema yang kembali berusaha untuk memainkan bola. Gustavo Lopez kali ini balik percobaan, tidak menemui sasaran. Tendangan dari Gustavo Lopez. Persija Jakarta sudah melakukan pergantian pemain dan Arema Kronos Indonesia belum, dan langsung direspon. Kita lihat Hendro Siswanto. Ini adalah pemain super sub juga bagi Arema Kronos Indonesia, masuk menggantikan Igede Sukadana. Ya, Igede Sukadana bukannya tidak baik dalam penampilan di malam hari ini, tapi memang berada di bawah penampilan biasanya. Igede Sukadana dan digantikan oleh Hendro Siswanto, pemain serba bisa bermain di posisi bek kanan ataupun juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan. Kedua tim sama-sama melakukan pergantian pemain, menarik gelandang bertahannya. Betul. Namun saya pikir dengan kondisi yang sedikit berbeda ya, Peggy mungkin tidak terlalu fit 100%, penampilannya belum kembali. Sementara saya pikir di sini Sukadana adalah perubahan dari satu strategi, karena saya tahu memang Sukadana ini pemain yang memang berpikir lebih kepada defender ya, lebih defensive fielder. Sementara kalau Hendro ini mempunyai kemampuan untuk melakukan serangan juga dengan begitu baik, Hendro. Thierry Gattuso duel dengan Ivan Bosniak, kembali berhasil dikuasai oleh Thierry Gattuso. Beni Wahyudi kali ini. Kembali Thierry Gattuso. Masih Beni Wahyudi.
Ahmad Bustomi mengirim bola untuk Ahmad Johan Alfarizi. Kembali kita saksikan tekanan dari Arema Kronos Indonesia. Tinggalkan lapangan permainan. Christian Gonzalez adalah penyerang yang selalu mencetak 4 gol dalam 4 laga pertama dari Arema Kronos Indonesia. Tapi semenjak itu tampilan dari Christian Gonzalez sedikit menurun dalam produktivitas, di mana Christian Gonzalez sudah tidak mencetak gol dalam 3 pertandingan terakhir dari Arema Kronos Indonesia. Dan di pertandingan ini disakah kembali Christian Gonzalez menambah pundi-pundi golnya. Kita saksikan sebelah pojok kali ini dilakukan oleh Gustavo Lopez, dilakukan oleh Gustavo Lopez, dan peluang dari Christian Gonzalez tadi. Hampir saja menjawab dari pembicaraan Rendra tadi, di mana memang peluang yang sangat baik sekali dari Gustavo, juga crossing tadi mengarah kepada Delongo Gonzalez. Ini dia begitu bebas berdiri melakukan heading mengarah ke tiang jauh, namun masih di atas gawang dari Andrik Tania Diaksa. Sudut pandang yang sangat menarik sekali kita di sini. Ya, cukup baik kita lihat duel antara Victor Pai dan juga John Horici yang kembali dimenangi oleh Victor Pai. Namun sayang tadi crossingnya masih bisa diblocking oleh Thierry Gattuso. Nah, ke dalam kali ini kita lihat Blitz Tarigan dan juga Benny Dolo, pelatih yang sebenarnya sempat membawa Arema Indonesia menjadi juara Copa Indonesia, dan uniknya ketika itu mereka mengalahkan Persija Jakarta di stadion yang sama, yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno. Victor Pai kembali kali ini menguasai bola, masih Victor Pai. Umpan kepada dan tendangan dari kita saksikan. Dani Lesaluhu sudah berada dalam posisi offside. Ya, satu kesempatan tadi dari Ivan Bosniak melalui heading, namun kita lihat bola rebound kembali ke kakinya, dan tendangannya yang sebenarnya lebih mengarah kepada shooting ya, berbelok mengarah kepada Ramdhani, dan Ramdhani terperangkap dalam posisi offside. Fabiano Rosa Beltran. Saksikan Ismail Sofyan. Saya melihat bahwa memang belum ada satu kesalahan yang dilakukan oleh pertahanan dari Persija Jakarta. Betul. Sejauh ini masih begitu rapat, dan bahkan juga Ismail Sofyan juga dengan balutan kepalanya. Kita lihat di sini masih begitu rapi sekali menjaga pergerakan Samsul Arif yang saya pikir sangat mati permainannya ya. Sejauh ini memasuki menit ke 67 ini kita lihat belum begitu berkembang permainan dari Samsul Arif. Kembali kita saksikan Ferry Komul berikan bola kepada Dani Lesaluhu. Kemudian dari oleh Ferry Komul, masih Ferry Komul kembali kepada Dani Saputra. Gagal diintercept dengan baik oleh Benny Yahudi. Victor Igbonevo menguasai bola kali ini bagi Arema Kronos Indonesia. Kali ini adalah Gustavo Lopez. Kembali serangan dari Arema Kronos Indonesia. Beto Gonçalves. Ahmad Johan Alfarizi. Samsul Arif. Ya, rapat sekali kita saksikan. Kita lihat Komul masih begitu rapat, masih begitu bagus ya. Kita lihat kualitas daripada pemain bertahan Persija.
saksikan. Dan ini adalah pengambilan bola. Iya. Sebuah kesalahan tadi dilakukan oleh Victor Igbonevo. Iya, kita lihat terpleset Victor Igbonevo dan membuat bola liar terjadi di sana. Kita lihat Ivan Bosnia berusaha melakukan tim merebut bola, namun akhirnya dengan kesigapan Kurnia Mega keluar dari gawangnya begitu jauh ini dia. Iya, terpleset. Ya, slip. Betul. Dan satu keputusan yang cukup berani ya dari Kurnia Mega keluar dari gawangnya, walaupun harus mendapatkan benturan. Oh, pas sekali timing Betul. kaki dari Kurnia Mega. Ya, kita lihat Ivan Bosnia masih harus mendapatkan perawatan. Peluang pertama, peluang emas yang didapatkan oleh Ivan Bosnia ketika sudah mendapatkan bola kesempatan emas, tapi hasilnya masih bisa tahan dengan kaki tadi oleh Kurnia Mega Hermansyah. Ya, kita lihat ucapan terima kasih dari Victor Igbonevo untuk Kurnia Mega Hermansyah. Hampir saja. Dan kita lihat bagaimana reading the game dari Kurnia Mega yang begitu baik, Rendra ya. Dia tidak berada di bawah atau juga di dalam kotak kecil penalti. Dia berada hampir sedikit di luar dari area kotak penalti atau juga gawang. Sehingga akhirnya begitu gampang dan begitu cepat dia bisa untuk melakukan atau juga memotong bola tadi sebelum dikuasai dengan sempurna oleh Ivan Bosnia. Ya, ini dia kita lihat Aremania berikan semangatnya kepada tim yang saat ini berada di puncak klasemen. Sementara ini Ivan Bosnia sudah terbincang-bincang. Sementara ini di sektor yang berbeda kita lihat bagaimana Jackmania juga sangat penuh memberikan dukungan. Dan ini merupakan pertandingan terakhir di kandang bagi Persija Jakarta di putaran pertama. Karena setelah pertandingan ini Persija Jakarta akan melakoni partai tunda menghadapi Persib Bandung yang akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Sedangkan Arema akan melakoni satu partai terakhir menghadapi Gresik United pada hari Kamis 8 Mei 2014. Lopez. Mari kita lihat kali ini Victor Igbonevo, Ahmad Bistoni, Gustavo Lopez memberikan bola kepada Beto Gonçalves. Benny Wahyudi, masih Benny Wahyudi menguasai bola. Benny Wahyudi mengirimkan kepada Christian Gonzalez. Sebuah sapuan bola tadi yang sempat melintir dari Ismet tadi nampaknya kita lihat. Ini juga satu konsentrasi yang harus terus diwaspadai, Rendra ya. Dengan human error seperti ini bisa membalikan atau membelokkan bola ke gawang sendiri. Ini dia maksud dari Ismet untuk membuang bola dan bola berbelok mengarah ke gawang Andri Tani. Ini masih di atas gawang. Lihat Thierry Gattuso, Victor Igbonevo dan juga Christian Gonzalez di dalam kotak penalti. Dan ini adalah Gustavo Lopez yang akan mengambil sepak pojok. Buang saya bola oleh Ferry Komu. Kita lihat dengan Ferry Komu bermain menggantikan Egy Melgiansyah. Sepak pojok berikutnya kembali Gustavo Lopez, bola melintir kali ini. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh Victor Igbonevo. Ada dorongan tadi dan wasit Dodi Setia Permana telah menurunkan peluitnya terlebih dahulu. Langit di udara Jakarta. Berlangsungnya pertandingan ini dan Ivan Bosnia kembali kita saksikan. Pelanggaran terjadi kali ini dilakukan oleh Hendro Siswanto. Ya, untuk kesekian kali kita lihat Ivan Bosnia terjatuh mendapatkan ganjalan.
sambil ancang-ancang dua pemain. Kita saksikan Fabiano Rosa Beltram dan juga Ferry Komul. Ya, sebentar ini Dendi Santoso dimasukkan. Kalau Dendi Santoso dimasukkan, pasti yang ditarik keluar adalah Samsul Arif. Ya, nampaknya begitu kan. Dan Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat, inilah dia ketenangan dan juga kelebihan dari Kurnia Mega. Lebar ke dalam kali ini. Kembali Ivan Bosnya. Henry Suswanto bermain dia dengan Beto Gonçalves. Datang kali ini Gustavo Lopez. Kita lihat Ahmad Bustami. Intercept dilakukan. Rohichan. Masih Rohichan. Amar Zuki berikan bola kepada Dani Saputra. Fabiano Rosa Beltram. Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu, kita lihat Ramdhani Lesaluhu mengirim bola, kita saksikan. Cukup baik apa yang dilakukan tadi oleh Ahmad Johan Alfarizi, memotong bola. Ya, sejauh ini kita pergerakan dari Ramdhani memang kerap mendapatkan ini pertahanan dari Arema yang namun sayang sekali memang cover atau juga dari ini kedua agak sedikit terlambat ya untuk bisa masuk ke daerah kotak penalti. Tidak banyak pilihan tadi bagi Rahmat Ramdhani karena kan arah lawan Lestaluhu, karena kita lihat pergerakan dari Bosnya dan juga tadi kita lihat Rohichan sudah begitu gampang untuk di marking pemain Arema. Arema Kronos Indonesia memasukkan tenaga baru pada nama Dendi Santoso. Kita akan lihat bisakah Dendi Santoso membombardir pertahanan dari Persija Jakarta. Kali ini Beto Gonçalves kepada Thierry Gattuso, maju cukup jauh. Kita lihat bagaimana pressing yang dilakukan oleh Ferry Komul. Thierry Gattuso. Di dalam kali ini Tapi Soeharno juga masih cukup tegang melihat tim asuhnya belum bisa menjebol gawang dari Persija Jakarta. Christian Gonzalez, masih ada Shahrizal. Ya, cukup baik kita Shahrizal mencuri bola dari kaki elok ke Gonzalez. Poin Arema Kronos Indonesia memimpin wilayah barat, sementara ini Persija Jakarta dengan 17 poin. Lalu juga ada Persib Bandung yang sudah meraih 19 poin. Dan apabila memang skor imbang ini membuat perebutan tempat pertama atau juga juara paruh musim wilayah barat Indonesia Super League 2014 akan ditentukan di pertandingan terakhir, yaitu ketika Arema Kronos Indonesia menghadapi Gresik United dan Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Christian Gonzalez, kembali masih ada pertahanan dari Fabiano Rosa Beltram. Ferry Komul, Ramdhani Lesaluhu, masih Ramdhani Lesaluhu, pelanggaran terjadi. Kali ada dengan Ramdhani Lesaluhu coba melewati Beni Wahyudi. Ya, walaupun agak sedikit terlambat ya terjatuh ya. Namun kita lihat di sini wasit menganggap bahwa tadi Beni Wahyudi melakukan pelanggaran terhadap Ramdhani.
Ismet Sofyan kembali. Victor Pai. Umpan kepada Amar Zuki. Sudah ada Victor Igbonivo. Kita saksikan, ya, pelanggaran terjadi. Ini dia yang saya katakan, satu kesalahan saja akan berakibat fatal. Dan itu yang terjadi ketika Dendi Santoso dijatuhkan di kotak penalti. Ya, kita lihat di sini satu keputusan untuk mengambil dari belakang yang sangat-sangat merugikan sekali ya. Dari Sarijal, nampaknya tadi mendapatkan kartu kuning dari wasit Dodi. Ya, ini adalah kartu kuning pertama. Dan langsung berhadiah penalti untuk Arema Kronos Indonesia. Dan seperti saya katakan, Dendi Santoso lah yang menjadi aktor dari penalti untuk Arema Kronos Indonesia. Ya, ada injakan tadi sana. Bagaimana Sarijal menghentikan gerak atau juga laju. Ya, ini dia tackling terhadap kaki dari Dendi Santoso oleh Sarijal. Dan satu keputusan yang menurut saya sangat tepat ya dari Dodi. Satu kecerobohan dari Sarijal. Kesalahan yang harus berakibat fatal bagi Persija Jakarta. Memasuki menit 80 artinya memang selesai 10 menit lagi yang sangat sulit bagi Persija untuk mengejar gol apabila memang ini terjadi gol dari sepakan Gustavo Lopez nampaknya yang akan mengambilnya. Kita akan tunggu bisakah Persija Jakarta menahan penalti dari Arema Kronos Indonesia yang akan dilakukan oleh Gustavo Lopez. Sudah mengambil ancang-ancang, kita saksikan Gustavo Lopez, pemain yang memang sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan 2 gol yang cetak adalah dua-duanya melalui tendangan penalti. Dan bisakah ia mencetak gol yang ketiga? Kita saksikan Gustavo Lopez dengan Andri Tani. Gustavo Lopez 1-0. Arema Kronos Indonesia unggul atas Persija Jakarta di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dan ini merupakan gol ketiga dari Gustavo Fabian Lopez dan juga gol ketiga melalui titik penalti. Ya, satu selebrasi sangat emosional sekali dari seorang Gustavo Lopez. Kita lihat kedinginannya untuk melakukan eksekusi tendangan penalti, mengecoh pergerakan dari Andri Tani Adiaksa. Kita lihat bagaimana raut kekecewaan dari wajah Andri Tani. Begitu rapatnya pertahanan, dan memang betul sekali apa kita katakan bahwa memang kesalahan kecil, human error akan menghukum tim tersebut apabila itu terjadi. Ya, ini dia. Dan bam, sudah terlambat bagi seseorang Andri untuk bisa mengantisipasi jalannya bola. 1-0 bagi Arema. Kedua tim sama-sama mendapatkan sebuah permainan yang cukup baik. Sama-sama sangat sulit menembus pertahanan, dan Arema Kronos Indonesia yang dalam pertandingan ini juga tidak terlalu banyak mendapatkan peluang, akhirnya mendapatkan gol melalui bola mati. Dan seperti kita bicarakan tadi, melalui open play kedua tim masih sangat sulit, dan Andri Tani berusaha untuk memompa semangat rekan-rekannya bahwa masih ada waktu dan selebrasi dari pelatih Soeharno. Apabila pemenangan ini terus dipertahankan oleh Arema Kronos Indonesia, maka sudah dipastikan mereka menjadi juara paruh musim di wilayah barat. Iya. Karena dengan poin 24, mereka tidak akan terkejar lagi oleh Persib Bandung ataupun juga Persija Jakarta. Sementara di kubu Persija Jakarta kita saksikan Blitz Sarigan dan juga Benny Dolo terlihat cukup kecewa dengan keadaan. Dari 8 pertandingan yang sudah dilakoni oleh Arema Kronos Indonesia, mereka memang belum pernah sekalipun gagal mencetak gol. Walaupun mereka sempat mengalami satu kali kekalahan dari Persib Bandung dengan skor 2-3. Begitu juga sebaliknya, Persija Jakarta juga belum pernah dalam 8 pertandingan mereka gagal mencetak gol. Dan apabila mereka harus menyerah dengan skor 0-1 dari Arema Kronos Indonesia ini, untuk pertama kalinya di musim ini mereka gagal mencetak gol dan juga membuat mereka mengalami kekalahan pertama di kandang mereka. Dan ini menambah rekor yang kurang begitu sempurna dari seorang coach Benny Dolo yang memang sampai saat ini belum bisa memenangi pertandingan melawan Arema, mantan klub yang sudah pernah diasuhnya juga, Rendra. Ya, dan menjadi kemenangan keempat bagi Arema Kronos Indonesia atas Persija Jakarta dalam 6 pertemuan terakhir. Bang ke dalam kali ini, saksikan para pemain dari Persija Jakarta
Victor Pai, Ismail Sofyan. Sebuah serangan dari Didi Amarzuki. Sahrizal. Bang ke dalam kali ini. Masih ada waktu bagi Persija Jakarta untuk bisa mencuri gol dan juga menyamakan kedudukan. Ferry Komul kali ini. Kembali gagal. Ivan Bosniak. Masih Ivan Bosniak. Fabiano Rosa Beltram. Ini adalah Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu mengirim bola untuk Denny atau Dani Saputra. Dani Saputra sebuah umpan dan peluang dilakukan oleh Ramdhani Lesaluhu. Kita lihat peluang masa didapatkan oleh Persija Jakarta. Namun pelanggaran menurut wasit dilakukan oleh Ramdhani yang pada saat melakukan bicycle kick tadi mengenai atau juga kita lihat di sini mengenai Beni Wahyudi, nampaknya ini dia. Cukup baik kita lihat pergerakan dari Dani Saputra. Mengangkat bola, kontrol bola yang cukup baik sebenarnya dari Ramdhani. Namun ini dia tendangan yang terlalu tinggi dan mengenai kepala dari Johan Alvaritsi. Kita lihat bagaimana peluang emas yang didapatkan. Itu kalau Ahmad Johan Alvaritsi tidak memasang kepalanya, itu pasti jadi sebuah peluang emas bagi Persija Jakarta. Iya. Karena bola masih dalam jangkauan kaki dari Ramdhani Lesaluhu tadi. Dan akan menjadi goal of the week menurut saya. Dengan kontrol dada dan tendangan salto. Beni Wahyudi kembali kali ini. Ini akan menjadi 5 menit yang akan penuh dengan ketegangan. Walaupun sedang unggul, tapi Persija Jakarta sekarang sudah mulai keluar menyerang, mencoba menembus pertahanan dari Arema Kronus Indonesia. Ya pastinya akan mencoba mempertahankan keunggulannya dalam sisa waktu pertandingan ini. Ya, kita lihat bagaimana Bosniak ya meminta rekan-rekannya untuk melakukan pressing ya. Karena apabila mereka tidak melakukan pressing, mereka tidak akan bisa mendapatkan bola, merebut bola dengan cepat. Dan kita lihat di sini bagaimana kecerdikan dari para pemain Arema memainkan lebar lapangan, Rendra, memainkan ball position, passing-passing, mengulur-ulur waktu. Dan ini membuat semakin sulit ya bagi Persija untuk bisa membalas gol. Beni Wahyudi. Ismail Sofyan. Victor Pai kali ini. Masih Victor Pai menguasai bola. Kita lihat Victor Pai berikan bola kepada Ismail Sofyan. Masih Victor Pai menguasai bola. Para pemain dari Persija Jakarta terupas kali ini kepada Ramdhani Lesaluhu. Masih Ramdhani Lesaluhu, kita lihat cukup rapat para pemain dari Arema Kronus Indonesia. Ya, sangat sulit, sangat sulit. Christian Gonzalez kali ini, serangan balik dari Arema Kronus Indonesia. Mengirim bola kepada Beto Gonçalves. Beto Gonçalves direbut oleh Dani Saputra. Cukup baik Dani Saputra. Fabiano Rosa Beltram kali ini yang berhasil merebut bola dari Christian Gonzalez. Dan tampaknya kartu kuning akan diberikan untuk Christian Gonzalez. Kartu kuning kedua. Dikeluarkan wasit Dodi Setia Permana dan kali diberikan kepada Christian Gonzalez yang tadi mengaitkan kakinya terhadap Fabiano Rosa Beltram. Kita lihat Beto Gonçalves. Pengambilan bola dari Fabiano Rosa Beltram. Sementara ini Devi Rizky juga masuk bagi Persija Jakarta. Nampaknya menggantikan Ramdhani ya, yang sudah mulai menghadapi cedera lagi. Ivan Bosniak memindahkan bola kepada Victor Pai. Masih berhasil dikejar oleh Victor Pai. Kali ini kita lihat umpan dari Victor Pai kepada Ivan Bosniak kembali. Berebut bola dengan Ferry Komul tadi. Bekerja cukup keras Ivan Bosniak. Tatapan dari salah satu pendukung Persija Jakarta.
Kita lihat kapten tim Ahmad Bustomi. Entah apa yang terjadi di sini. Coba berdiskusi dengan asisten wasit. Kita saksikan wasit Dodi Setia Permana. Ya. Tadi pada saat Mega melakukan itu menang dada, bola sudah mengenai tangan Rendra dan bola dijatuh ke bawah dan kembali diambil dengan tangan. Mungkin inilah pelanggaran yang menurut Dodi ya dilakukan oleh Kurnia Mega. Ya. Dan apabila ini terjadi pelanggaran, ini akan menjadi bahaya. Dan kita Dodi, apakah oke, kembali diberikan pada Mega. Ini suatu keuntungan tentunya bagi Kurnia Mega. Drop ball tadi. Dan Beto Gonçalves kali ini. Beto Gonçalves dan bola kali ini. Beto Gonçalves. Ya, satu tindakan dan juga hampir satu kecerobohan ya bagi seorang Andri Tani. Masih ada waktu bagi Borussia untuk bisa mencetak gol tentunya. Terlalu jauh dia keluar. Hampir saja gol kedua untuk Arema Kronus Indonesia ketika tendangan Beto Gonçalves masih belum mengarah ke gawang dari Persija Jakarta. Kanan kembali kali ini. Richard berikan bola kepada Victor Pai. Victor Pai, Ferry Komul. Tersisa 2 menit lagi pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Devi Rizky kali ini. Umpan maksudnya kepada Fabiano Rosa Beltran. Kita saksikan ini akan menjadi kekalahan pertama bagi Persija Jakarta di kandang mereka sendiri. Dan ini menjadi rekor yang cukup baik bagi Arema Kronus Indonesia yang sudah meraih 3 kali kemenangan dalam partai tandang dan menjadi kemenangan keempat. Sebuah hasil yang akan membuat mereka menjadi juara paruh musim di wilayah barat Indonesia Super League 2014. Kita lihat bagaimana Amar Zuki berikan bola kepada Ferry Komul. Juga Rohichan. Masih ada Ahmad Bustomi. Ahmad Johan Alfarizi. Ya, 1 menit terakhir. Akan menjadi 1 menit yang sangat menegangkan tentunya. Segala hal masih bisa terjadi di sisa waktu ini. Dan Persija Jakarta terkenal sebagai tim yang sering mendapatkan keuntungan atau juga sering mengejutkan di menit-menit akhir pertandingan. Kita lihat saja bisakah mereka mengamankan 1 poin dalam laga ini di sisa pertandingan. Sebuah umpan kali ini. Kali ini ada Syahrizal. Berikan bola kepada Devi Rizky. Devi Rizky. Kembali masih ada pemain dari Arema Kronus Indonesia. Ahmad Bustomi. Christian Gonzalez. Ada Dani Saputra, kembalikan, pelanggaran terjadi. Ya, Bustomi dianggap melakukan pelanggaran terlalu tinggi tadi mengangkat kaki. Ya, Ahmad Bustomi mendapatkan kartu kuning. Ini merupakan kartu kuning ketiga bagi Ahmad Bustomi yang akan absen di pertandingan menghadapi Gresik United. Gerakan tangan sebenarnya, bukan gerakan kaki yang mengenai kuping dari Dani. Ya, betul sekali. Ada pukulan di sana ya dari Ahmad Bustomi. Ya, saya melihat Dodi Setia Permana tampil cukup baik ya sebagai wasit di pertandingan. Ya. Dan kita lihat masih Ferry Komul kali ini. Setiap keputusan yang diambil oleh Dodi memang cukup baik. Devi Rizky kali ini. Umpan kepada Fabian Rosa Beltran. Ditinju bola. Detik-detik terakhir pertandingan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan kita lihat akhir dari pertandingan dan membuat Arema Kronus Indonesia merusak rekor tidak terkalahkan di kandang sendiri bagi Persija Jakarta. Dan juga membuat mereka menjadi juara paruh musim
di wilayah barat Indonesia Super League 2014 lewat gol tunggal melalui titik penalti yang dilepaskan oleh Gustavo Fabian Lopez. 0-1, Arema Kronus Indonesia unggul atas Persija Jakarta dalam Super Big Match Indonesia Super League yang berlangsung malam hari ini yang sangat meriah yang disaksikan oleh sekitar 40.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Dan kita kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini.